Hai sobat, selamat datang. Semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan terbaik. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film terbaru yang seru banget, yaitu War Machine. Film ini dibuka dengan menampilkan konvoi pasukan bantuan teknis Amerika yang sedang bertugas di Timur Tengah. Mereka bergerak menuju zona tempur setelah salah satu tim mengalami kendala pada kendaraannya. Sesampainya di lokasi, seorang prajurit bernama Alan langsung menghampiri pemimpin regu yang kendaraannya mogok di area berbahaya tersebut. Meathead! Who's the meathead calling me a moron? Noogie, baby! Just have the exact same tattoo by coincidence. Dan ternyata pemimpin regu itu adalah Teddy, adik kandung Alan sendiri. Sambil bernostalgia, Alan segera memperbaiki kendaraan mereka. Laws of physics and walk you through what you should have learned in 8th grade. So this guy goes somewhere. When you idiots fill these, you block the vents, he can't escape, pressure builds to... Sembari menunggu proses perbaikan selesai, Teddy mengutarakan keinginannya untuk mengikuti program pelatihan Ranger, salah satu pasukan elit militer yang sangat disegani. Teddy bahkan mengajak Alan untuk ikut mendaftar agar mereka bisa menjadi duo Ranger bersaudara yang hebat. Dengan penuh semangat, Teddy membayangkan betapa gagahnya mereka berdua saat mengenakan seragam Ranger di berbagai hajatan. Tarmac, Black Hawks. That does sound pretty awesome. You're in, I'm in. You promise? Setelah kendaraan berhasil diperbaiki, Alan berpamitan dan kembali melanjutkan tugasnya. Namun tak lama kemudian, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Pasukan mereka disergap secara mendadak. Alan yang terluka berusaha bertahan hidup di tengah kekacauan. Saat melihat rekan-rekannya tewas mengenaskan, ia langsung mencari Teddy yang ternyata sudah dalam kondisi kritis. Alan berusaha mati-matian menyelamatkan adiknya. Sayangnya, semua kejadian itu hanyalah kenangan traumatis yang terus menghantuinya. Insiden penyerangan 2 tahun silam telah merenggut nyawa adiknya dan meninggalkan luka mendalam bagi Alan. Kini, demi mewujudkan impian mendiang adiknya, Alan memutuskan mengikuti seleksi Ranger. Setibanya di pusat pelatihan, para peserta menerima nomor identitas masing-masing. Melihat pengalaman tempur Alan yang jauh lebih senior dibanding peserta lain, Sersan Mike sempat menunjuknya sebagai pemimpin kelompok. Namun Alan yang masih dibayangi trauma memilih menolak tanggung jawab tersebut. Saat apel pembukaan, para instruktur menjelaskan bahwa peserta akan menjalani pelatihan berat selama beberapa bulan. Setiap minggu akan ada eliminasi bagi mereka yang gagal memenuhi standar. Hanya kandidat terbaik dengan kemampuan fisik dan mental luar biasa yang berhak menjadi Ranger. Minggu demi minggu berlalu. Para peserta digembleng dengan latihan fisik yang sangat berat. Meski usianya tidak lagi muda, Alan justru menunjukkan performa luar biasa hingga membuat peserta lain kagum dengan stamina dan ketahanannya. Beberapa waktu kemudian, dalam sesi latihan menembak, seorang instruktur menanyakan latar belakang para peserta. Saat giliran Alan, ia mengaku pernah menjadi insinyur tempur dari skuad Spartan yang bertugas di Afghanistan. Mendengar itu, seluruh peserta langsung terdiam. Mereka mengetahui bahwa hanya ada satu orang yang selamat dari tragedi yang menimpa skuad tersebut, dan orang itu adalah Alan. 213th CSSB. Saat makan malam, para peserta mulai membicarakan prestasi Alan yang pernah menerima penghargaan Silver Star atas keberaniannya di medan perang. Mereka mengetahui bahwa Alan sempat membawa adiknya yang terluka sejauh puluhan kilometer demi mendapatkan pertolongan medis. Mendengar kisah itu, beberapa peserta mulai memahami betapa berat beban yang selama ini dipikul Alan. Latihan pun berlanjut dan semakin meningkat untuk menyeleksi para peserta.
Keesokan harinya, para peserta menjalani tes ketahanan di dalam kolam. Saat yang lain mulai menyerah, Alan terus bertahan. Namun tekanan fisik tersebut justru memicu kembali trauma masa lalunya. Untungnya, para instruktur sigap menyelamatkan Alan sebelum terjadi hal yang lebih buruk. I want to see him at my office. Setelah insiden itu, Sersan Dennis memanggil Alan ke kantornya. Ia mengkhawatirkan kondisi mental Alan yang masih belum pulih sepenuhnya. Menurutnya, trauma yang belum terselesaikan bisa membahayakan Alan maupun rekan satu timnya di masa depan. Haven't failed an event yet. Your physical strength is not with the other candidates. And I've known since day one that you... Karena kemampuan Alan terlalu baik untuk dieliminasi, Dennis mencoba membujuknya agar mengundurkan diri secara sukarela. Namun Alan menolak. Ia bertekad menyelesaikan pelatihan demi menghormati impian adiknya. promising candidates we've ever seen. You get the fuck out of my office. Akhirnya, tibalah babak terakhir seleksi Ranger. Para kandidat yang tersisa mendapat tugas simulasi operasi penyelamatan di wilayah pegunungan terpencil. Alan kembali ditunjuk sebagai pemimpin tim. Jika berhasil menyelesaikan misi ini, mereka akan resmi dilantik menjadi Ranger. Your rifles are blank firing adapters, so you can't shoot. Will be 81. U.S. Army Ranger Regiments. Tim kemudian diterbangkan menuju area operasi. Dalam perjalanan, mereka sempat melihat dampak kerusakan lingkungan yang sangat luas akibat aktivitas pertambangan. Namun, fokus utama mereka tetap pada misi yang harus diselesaikan. Drop one down, goes one up, shifting cover. Now, last six moving. Setelah memasuki area target, mereka menemukan sebuah pesawat misterius yang diduga menjadi sasaran operasi. Meski beberapa anggota merasa ada yang janggal, Alan memutuskan melanjutkan investigasi. Namun semuanya berubah saat pesawat itu ternyata bukan pesawat biasa. Didn't even leave a dent. Benda tersebut tiba-tiba bertransformasi menjadi robot raksasa yang sangat mematikan. Tanpa peringatan, robot itu langsung menyerang. Tim Alan panik dan berusaha melarikan diri sambil mencari perlindungan. Satu persatu anggota mulai menjadi korban. Situasi semakin buruk ketika alat komunikasi mereka rusak dan bantuan tidak dapat dihubungi. Dalam kondisi terdesak, Alan tetap berusaha memimpin timnya untuk bertahan hidup. Hey, what about 111 in the radio? I said ditch that. Mereka harus melewati hutan, tebing, dan sungai sambil membawa anggota yang terluka. Perjalanan itu berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Setelah dapat selamat dari kejaran robot, Alan segera mengajak rekan-rekannya untuk bergegas mencari bantuan ataupun perkampungan terdekat. Mereka pun menemukan sebuah pos pangkalan militer. Namun sayangnya pos itu sudah hancur lebur. Di sana, mereka menemukan para instruktur yang juga menjadi korban keganasan robot. They didn't leave us. Sergeant. Sergeant. Di sana, Alan juga mulai menyadari bahwa robot tersebut kemungkinan berasal dari asteroid misterius yang sebelumnya diberitakan menghantam bumi. Artinya, mereka sedang berhadapan dengan teknologi yang bukan berasal dari dunia manusia. On the TV about an asteroid back in DVAC. I bet that's what sure as shit ain't from this one. Saat Alan ingin segera pergi untuk mencari bantuan dan melaporkan situasi ke markas, rekannya malah menjadi tantrum karena terbawa suasana. Dan setelah beberapa penjelasan, akhirnya mereka sadar jika Alan yang selama ini pendiam dan kokoh adalah seorang kakak yang ingin menebus luka lama, sekaligus juga menyelamatkan mereka. I know you're all hurting.
getting 7 back to base, and warning everybody that thing. Tak selang lama, robot itu kembali muncul. Dan untungnya di sana masih menyisakan sebuah kendaraan lapis baja. Saat berusaha melarikan diri, salah satu rekannya kembali menjadi korban. Tak hanya itu, kendaraan lapis baja yang mereka naiki juga diserang habis-habisan. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan, dan robot itu sepertinya tidak mempan terhadap tembakan. Akhirnya kendaraan lapis baja mereka hancur oleh serangan robot. Di saat-saat tak terduga, Alan menembakkan senjatanya ke arah tebing, yang membuat robot tersebut tertimbun. Alan kini terbangun dan menemukan seluruh rekannya gugur. Saat itu, dia melihat robot yang sebelumnya telah tertimbun sedang berkomunikasi melalui cahaya misterius yang terpancar ke langit. Saat bersamaan, Alan juga menemukan Siu yang masih hidup. Meski tubuhnya penuh luka, Alan tetap menolak menyerah. Ia membawa Siu yang terluka sambil terus mencari cara untuk menghentikan robot tersebut. Dengan susah payah, Alan berusaha untuk membawa Siu. Dan saat itu, Siu akhirnya mengatakan jika dia adalah teman dari almarhum Teddy. Dari sana, Alan kembali bersemangat untuk meneruskan perjuangannya agar almarhum adiknya bangga. If I could get across that finish line. You're supposed to stop this thing. What with your brother? Pada akhirnya, Alan menemukan kelemahan sang robot. Ia menyadari bahwa ventilasi udara di bagian kepala merupakan titik vital yang bisa menyebabkan robot mengalami overheat. Dia pun segera menuju ke area pertambangan. Di sana dia menyusun jebakan. Tak lama kemudian sang robot pun muncul, dan Alan langsung beraksi. Dengan alat berat yang ada, Alan menyudutkan sang robot dan menyirami ventilasi kepalanya dengan material yang sudah disiapkan. Tak mau tinggal diam, robot itu sepertinya juga mengetahui siasat Alan. Dengan segala kemampuan, sang robot berusaha bertahan dan menyerang Alan. Dan setelah perjuangan yang sangat keras, Alan berhasil memaksa robot itu mengalami overheat hingga akhirnya meledak dan hancur. Keesokan harinya, Alan yang masih terluka berhasil membawa Siu kembali ke markas Ranger dengan selamat. Di markas, juga nampak kacau balau. Banyak prajurit terluka. Alan kemudian didatangi oleh petinggi militer yang heran dengan kemampuan Alan, sekaligus menjelaskan bahwa invasi robot telah menimbulkan kerusakan besar dan membuat banyak batalion mengalami kerugian besar. Dan saat ini baru gelombang serangan pertama. Masih ada jutaan robot lainnya yang akan datang ke bumi. Seluruh armada perang di dunia saat ini sedang siaga untuk melawan invasi para robot. Tak selang lama, Alan dipanggil oleh para petinggi militer. Di sana, Alan segera memberikan informasi mengenai kelemahan robot yang baru saja ia temukan. Informasi tersebut menjadi harapan baru bagi umat manusia dalam menghadapi ancaman yang semakin besar. You jam it hard enough, the whole system jump work here. Like a radiator in a Humvee. Get Sitcom on the line. Your intel's gonna save a lot of lives. Melihat kemampuan, keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hatinya, Sersan Dennis akhirnya mengakui bahwa Alan telah membuktikan dirinya layak menjadi seorang Ranger, dan bahkan menjadi salah satu yang terbaik. Kini, Alan bukan hanya berhasil menyelesaikan pelatihan, tetapi juga berhasil mewujudkan impian yang dulu ingin dicapai bersama adiknya,
As the spearhead of Operation Global Shield, 35 fighters will drop you on the city outskirts. United States military's never faced an enemy like this. Mission is to clear civilians. Bak pahlawan kemerdekaan. Semua prajurit begitu sangat menghormatinya. Saat itu, Alan juga diberikan kesempatan untuk menyemangati para prajurit yang akan bertugas. Tired. We are Rangers. Don't fucking quit. Dan meski tubuhnya sudah babak belur, Alan tetap memilih berjuang dan berdiri di garis depan untuk membantu pasukan manusia melawan ancaman robot alien yang mengancam bumi. Squadron, you are green across the board. F-35s. Jetpacks on board. Complete. His name. Dan film pun tamat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dog leader, fire squad with